Jadi gua ada hari ini Dunu SA6. Dunu SA6 ini adalah ya ayam dari Dunu ya, obviously. Gua dulu pernah review Dunu Luna. Menurut gua overall Dunu Luna itu adalah ayam yang very technical. Menurut gua sangat technical. Tapi sayang sekali dia itu agak terlalu aneh tuningannya menurut gua, dan tidak kayak anggapannya gue bisa terima kalau ayam sekitar 3 jutaan apa segala itu dituning seperti itu. Cuman masa ayam itu tuh 27 juta ya. Mohon maaf ya. Gue harapkan tuningan dia tuh agak sedikit lebih refined lah ya. Namun agak berbeda serupanya dengan ayam satu ini, yaitu Dunu SA6. Menurut gue tuningannya kebalik. Kalau misal lu ngasih harga tuningan seperti ini 27 juta, gue masih sangat bisa terima ya. Karena menurut gue tuningan ini adalah tuningan yang menurut gue cukup luar biasa. Very overall, very safe menurut gue. Secara keseluruhan smooth, safe, balanced. Lu pakai ke lagu apapun juga gue rasa kebanyakan cocok ya. Nggak bakal ada terlalu banyak masalah di lagu apapun yang lu taruh ya. Di sini juga ada tuning switchnya, 1 biji doang. Ada on ataupun 1, jadi nggak ada off, jadi on atau 1, nggak ada 0 atau 1, tapi ada on atau 1. Pokoknya agak-agak di fucking design like shit. Tapi gua prefer dia ada di posisi on yang lebih full body, yang lebih agak sedikit lebih banyak di bassnya dan lower midsnya. Gua rasa lebih berbobot gitu ya presentasinya, karena meskipun dia sangat well tuned, Dunu SA6 ini very treble bukan very BA sounding dalam hal timbre-nya dia masih kerasa cukup BA. Dan bagi orang-orang yang tidak bermasalah sama BA ya, sama timbre BA, ataupun bahkan suka dengan timbre BA, menurut gua ini adalah pilihan yang baik ya. Tapi untuk orang-orang yang cukup sensitif dengan BA timbre dan tidak suka dengan BA timbre terutama, ya tolong dijauhi benda yang satu ini. Karena suaranya sangat BA, tapi bukannya dry ataupun ya agak tipis, agak dry, tapi ya nggak overly kering lah ya. Ini nggak nyampe abis lah ya, maksud gue. Kayak ada sedikit body-nya juga, tapi ya nggak masih noticeably BA, masih kerasa BA. Tapi untuk overall tonal balance sangat luar biasa. Technical performance-nya juga sangat decent, sangat solid untuk price-nya. Menurut gue kalau gue expect kira-kira technical performance segini untuk price range-nya dia yang sekitar di bawah 10 jutaan ya. Untuk 10 jutaan gue rasa at least harus segini ya, minimal. Gua rasa this is a good place, bukan minimal juga ya, tapi this is a good place menurut gua ya, cukup solid overall. Ya itu mungkin itu TLDR. Ada orang-orang yang agak nyamain dia sama U12T. Menurut gua wajar, karena keunggulan dia dan how they tune the Dunu Luna tuh Dunu SA6 nih agak mirip dengan U12T. Cuman ya nggak sebagus U12T aja gitu loh. Cuman ya agak mirip lah. Gue masih bisa bilang agak ada kemiripan di antara Dunu Luna dan Dunu SA6 dan U12T, selain dari konfigurasinya saja. Jadi keunggulan dari U12T itu ada juga di keunggulannya di Dunu SA6 nih. Gue bakal banyak ngomong Dunu Luna di sini ya, tapi maksud gue Dunu Luna adalah Dunu SA6 ya. Dunu SA6 ini untuk build quality menurut gue bagus ya. Gue nggak dapet ear tipsnya, gue cuma dapet benda ini dan kabelnya dan adapter ke 4 dan 3,5. Bukan adapter juga sih, tapi plug yang bisa diubah-ubah ya. Kayak gue tuh sangat ngefans jujur sama kabel Dunu. Ya menurut gue ini sangat efficient ya. Terus bentukannya juga cantik juga gitu loh, kayak
Udah bener-bener no problemo lah nih kabel ini mah. Gua sangat demen juga. Untuk rasa feel-nya juga enak lah ya, nggak bermasalah sama sekali. Pinnya juga bagus, nggak bermasalah sekali. Agak dia recess ke dalam, jadi nggak semua kabel bisa lu pasang sini. Tapi ya siapa juga yang mau ganti kabel secantik ini. Ear tips gue nggak dapet, gue cuma dapat sepasang dan itu tidak fit di gue. Ya dah, intinya adalah ini adalah IM dengan build quality yang menurut gue cukup solid. Untuk sound quality tadi secara tonal balance tadi gue udah ngomong, udah gue agak jelasin soal tonal balance. Tapi secara terpisahnya untuk bassnya menurut gue agak mengecewakan. Kenapa mengecewakan? Karena gue dengar bass M7. Masalah itu aja sih. Karena ini kan BA. Ya, ini BA bass, harusnya gue expect bass seperti ini. Dan ini BA bass bukan BA bass yang jelek. Menurut gue dia sedikit lebih baik daripada si Audio Bravery, ya. Dan si Audio Bravery bukanlah BA bass yang sampah juga, tapi ya lumayan lah ya. Menurut gue ini sedikit lebih baik daripada sana, sedikit lebih ada decay-nya juga. Punch-nya juga tetap dapat, speed-nya juga tetap dapat. Jadi menurut gue dia adalah BA bass yang menurut gue cukup solid. Tapi kembali lagi dia itu adalah BA bass, jadi dia agak lebih kering, agak less full bodied, agak less berbobot gitu ya secara overall. Menurut gue kalau selalu bandingin sama bassnya Timeless, menurut gue agak jauh. Timeless bassnya menurut gue lebih satisfying, lebih tebel, lebih dalam, lebih deep. Dan menurut gue bahkan slightly more detail juga secara bass di Timeless ya daripada di sini. Slightly more resolving, jadi kayak lebih dapat, lebih mampu untuk menampilkan instrumen dan menampilkan weight bobot daripada instrumen tersebut dengan baik di Timeless. Sedangkan hal yang sama gue bisa bilang juga di M7, di mana dia akan lebih berbobot, lebih berbody, lebih ada decay-nya, tapi ada texture-nya juga. Tapi mengenai impact dan kayak initial leading edge yang awalnya itu, impact awalnya itu gue rasa dulu SA6 nih cukup ngalahin ini dua ya, secara speed dari kayak immediacy-nya, sense of immediacy-nya gue rasa begitu. Tapi bahkan di bass ya Timeless dan M7 pun gue tetap lebih milih Timeless daripada M7. Ya Timeless fucking gue agak kesel juga sama IM1 ini, kenapa lu bagus banget anjing. Untuk X1000 bassnya lebih bagus daripada Timeless. Jadi di mana Timeless tuh deep, well textured, detailed. X1000 menambahkan dynamics dan speed di atas itu. Jadi menurut gue secara punchiness X1000 lebih punchy daripada Duno SA6 ini. Yang tadi gue bilang Duno SA6 tuh initial leading edge ya, awalnya tuh lebih precise, lebih cepat daripada dua ini. Sedangkan untuk X1000 lebih cepat lagi daripada SA6. Jadi it's a damn good dyne bass ya X1000. Dan BTW ini semua ini ya gue nilai berdasarkan gue colok ke Jotunheim 2. Problemnya apa? Ini tuh sebenarnya problemnya nggak di sini. Soalnya Duno SA6 ini sebenarnya sangat mudah di drive. Lu colok ke HP pun, lu colok ke ke tape player, bahkan kayak Walkman jadul lu ya, suaranya terbagus gue rasa. Lu colok ke pantat malu jadi suara juga bagus kayak suara juga bagus gue rasa ya. Mau apa lagi? Tapi problemnya bukan di sini ya. Gue colok, gue semuanya ngejudge ini dengan Jotunheim 2. Tapi ya jelas ada perbedaan di mana lo colok ke HP sama lo colok ke ampli yang beneran. Begitu gue colok Jotunheim gue tuh ada sedikit perbedaan juga, mungkin lebih di stage-nya, presentation dari spatial presentation-nya agak sedikit lebih lebar, agak sedikit lebih open juga, agak sedikit lebih clean juga. Cuman ya overall tidak terlalu jauh berbeda ya, tidak terlalu jauh perbedaannya, tapi cukup kerasa juga. Tapi problemnya adalah IM di depan Anda, di depan dia ini adalah IM yang paling bangsat. Nggak semua sih, terutama dua IM ini. M7 kalau misalnya lu colokin ke dub gua lu colokin ke HBR6 Pro gua, treble-nya bakal piercing kayak tolol, terus kontrolnya bakal hilang, dan X1000 juga sama, bakal berantakan semua ya. Sebenarnya
bagus, tetap bagus, cuman ya jauh banget bedanya. Dan kalau misalnya lu cuma punya portable doang, lu jauhi 2AM satu ini, yang 2AM ini. Kenapa? Karena Duno SE6 bakal ngebantai nginjek-injek mereka berdua ya, kalau lu cuma punya portable doang. Tapi ada timeless tuh. Jujur, secara preference gue ya, personal preference gue lebih milih timeless daripada S6. Kayak gue lebih milih timeless daripada Blessing 2. Gue lebih milih timeless daripada M7. Salah satunya ayam di meja ini yang gue lebih milih di atas timeless adalah X1000, dan itu pun cuman kalau gue pakai ampli yang bagus gitu. Kalau misalnya gue amplinya cuman dub doang, timeless tetap. Kayak that's how fucking good that thing is. Kembali lagi secara personal preference doang ya itu. Untuk base-nya gue rasa dia agak sedikit less detailed juga daripada base-nya Blessing 2 ya. Kalau misalnya Blessing 2 ini, oh ya BTW kembali lagi, ini itu filterless ya. Bedanya filterless sama non filter itu adalah filterless dia lebih technical menurut gua ya, dari perbandingan gua. Jadi gue cabut filterless, gue pasang lagi, gue cabut lagi, gue pasang lagi, gue bandingin. Filterless agak sedikit lebih technical, sedikit lebih detailed ya, agak less nasally juga. Kalau misalnya lu pernah dengar X1000 dan lu dengar vokalnya agak sedikit nasally, banyak suara hidungnya. Cabut filternya akan membantu, akan menghilangkan semua nasally-nya. Ini ngentot nih, sliding mulu anjing, gua bantu ya. Pokoknya dia agak hilang nasally-nya. Kalau misalnya lu ngerasa X1000 juga treble-nya extension yang nggak ada, yang apa namanya unfilter, lu cabut filternya, extension-nya jadi ada. Terus ya, tapi bassnya sayangnya bassnya tuh extension agak sedikit berkurang ya. Jadi tidak flat lurus ke belakang, cuman ada flat lurus ke belakang, cuman di sub bass yang paling sub bass agak sedikit nge-roll off dikit. Dan itu trade off-nya ya, basically trade off-nya. Dan peak-nya dia juga bertambah. sedikit bertambah di 8K. Tapi ini bisa dibenarkan dengan mengenai peak-nya, lu bisa dengan mudah mengatasinya, dan sub-bass extension-nya sebenarnya lu bisa mudah dengan mengatasi dengan fit-nya dia kayak gua, yaitu seperti Etimotic, lu colok ke dalam dengan ear tips paling kecil. Oke, jadi biar at least lu tahu lah maksud gua, perbandingan ini adalah base dari apa. Kalau misalnya lu pernah dengar tiap IM yang ini, semua ini stok ya, kecuali dia ya ini jelas kabelnya. Yang penting kabel apapun 4,4 biar gue bisa colok ke sana. Untuk timeless gue pakai ear tips Sony Triple Comfort. Menurut gue paling cocok untuk dia, paling bagus secara soundstage, separation, tonal balance, timbre. Menurut gue paling bagus Triple Comfort. Dan Duno Luna gue pakai stok dengan ear tips monoprice semua, tapi saya kabelnya stok dan sebagainya. Gue colok ke Jotunheim 2. Jadi kalau misalnya lu pengen ini membantu, ini untuk simply itu membantu komparasi aja. Oke, untuk bass di Blessing 2 menurut gue agak sedikit lebih textured, sedikit lebih detailed ya. Initial leading edge-nya juga sama aja bagusnya dengan Duno SA6. Cuman problemnya adalah dia Blessing 2 tuh punya dynamic driver di bass-nya, sedangkan Duno Luna tidak sayangnya. Jadi menurut gue secara weight, secara body, secara texture menurut gue jauh lebih bagus di Blessing 2 ya. Jadi kalau misalnya gue mau ngurutin sedikit dalam bass-nya di sini ya, Duno Luna sayang sekali ada di paling bawah di meja ini. Gue rasa M7 ada sedikit di atasnya dia, meskipun M7 delivery-nya tidak se fast dan tidak se-precise Duno SE6, dan Duno SE6 secara punch juga sedikit lebih baik, tapi secara body, secara texture, secara depth sedikit lebih bagus di M7. Jadi gua sedikit taruh di M7 di atasnya. Dan secara timbre juga, jadi overall timbre lebih bagus di M7, dan surprisingly dia BA. Jadi gua taruh dia ada di atas Duno SA6. Sedangkan di atasnya Duno SA6, di atas M7 ada gue taruh Blessing 2 ya. Gue lebih prefer the deep, the well body, the full bodied sound of the planar bass-nya timeless daripada Blessing 2. Ya, jadi gue taruh Blessing 2 dulu, baru di atasnya gue taruh bass timeless. Menurut gue dia agak sedikit lebih well bodied, meskipun tidak secepat ataupun tidak sepresisi bassnya Blessing 2 ya.
Tapi menurut gua that timbre dan weight, that rumble, that texture menurut gua agak sedikit lebih bagus di sini. Jadi gua taruh dia sedikit di atas Blessing 2 meskipun tidak terlalu jauh. Dan cukup noticeably di atas mereka semua adalah X1000 ya. Meskipun di nih, lo harus tahu dulu kalau X1000 dengan filternya dicabut, bassnya itu 10 dB lebih kecil daripada yang lainnya. Ya. Daripada dia, lebih pada dia. Yang jelas ya. Gua hitung daripada dia. Begitu gua naikin bass 10 dB itu suara jadi tolol. Jadi kalau misalnya lu harus sadari kalau bass level serendah ini adalah dia nge-4 buat lo. Dan secara bass quality menurut gua X1000 itu di atas yang lainnya. Sedikit noticeably di atas yang lainnya. Jadi kembali lagi ke situ. Jadi kalau misalnya lu punya ini, aduh gua kebanyakan nge-rambling X1000 tadi. Jadi bukan Dunu Luna, jadi Dunu S6 lagi. Sekarang untuk mid-range, menurut gue mid-range S6 ini sangat solid ya. Male dan female vocal sangat balance, secara harmonisnya juga balance menurut gue, vocalnya enak sampai ujung ya. Treble-nya juga, lu agak ngerasa sedikit timbre-nya BA di mid-range-nya juga ya. Note kayak itu cukup noticeable juga, tapi dia sangat dibantu dengan tonality-nya sangat baik menurut gue ya. Jadi very good tonally. Tidak ada masalah sama sekali. Gue bandingkan sama Timeless, menurut gue agak sedikit lebih ada weight di Timeless. Kembali lagi sedikit lebih warm di Timeless. Tapi Dunu S6 juga menurut gue cukup warm juga. Jadi kayak menurut gue a bit equal in warm. Cuman Timeless agak sedikit ada bobotnya juga. Tapi secara detail menurut gue Dunu S6 ini sedikit lebih detail daripada Timeless dalam hal mid range. Dan lu bisa instantly tahu kalau mid range ya Dunu S6 ini lebih detail daripada Timeless. Tapi secara clarity, just sense of clarity, cleanness, gua rasa agak mirip. Cuman lo bisa ngelihat sedikit ya micro details di balik-balik musiknya itu lebih mudah di Dunu S6. Untuk M7 overall gue jauh lebih prefer S6, tapi untuk male vocals gue rasa M7 masih menang. Tapi untuk female vocals jauh Dunu S6 akan menang. Untuk instrument fairly similar menurut gue. Jadi it's kind of a toss up. Secara detail menurut gue karena untuk male vocals gue rasa masih dimenangi oleh M7 karena dia a bit more elevated juga di sana, dan untuk a bit more weighty juga di sana. Untuk secara resolution ya. Untuk S6 secara untuk female vocals menurut gue noticeably lebih baik juga daripada M7 yang agak kerasa ketahan, kecuali lu make impedance adapter, karena kalau misalnya M7 lu colok output impedance yang agak tinggi, vocalsnya lebih maju for some fucking reason, dan itu udah bisa di measure juga. For some fucking reason it does that. Jadi ya itulah. X1000 mid-range X1000 stock menurut gue mid-range agak sedikit nasally, vocalsnya agak sedikit nasally, jadi agak kayak Squidward gitu ya, agak begini gitu ya, cuman gak se-ekstrem ini juga. Tapi maksud gue ya gitulah ya. Tapi kalau misalnya cabut filternya menurut gue vocalsnya jauh lebih baik. Menurut gue secara naturalness dalam gue cabut filternya ya, X1000 agak sedikit lebih flat, sedikit lebih more natural, sedikit lebih bit more balance, lebih bit full body juga. Ini agak kerasa timbre-nya juga agak lumayan makan full bodinya juga daripada Dunu S6. Sedangkan timbre X1000 yang sangat luar biasa itu mensupport ya. Tapi kalau misalnya X1000 stock nggak dicabut filternya, gue rasa dia agak sedikit terlalu nasally dan sedikit merusak tonal balance dan timbre juga di situ. Dan extensionnya agak sedikit berkurang nih. Kembali lagi kalau kita ngomongin vocals tuh jauh panjang nih ya. Range vocals itu tuh dari upper bass, lower mids nih ya, sampai upper treble tuh semua akan mempengaruhi vocals. Dan treble roll off daripada X1000 sangat mempengaruhi vocals. Makanya kalau gue cabut filternya akan jauh kerasa lebih open, kerasa lebih good lah anggapannya ya, simpelnya begitu. Dan untuk Dunu S6 ini gue rasa secara vocals tidak ada problem, kecuali slight BA timbre seperti itu dengan warm, sangat enjoyable. Dan untuk perbandingan vocal mid range dan vocals dengan Blessing 2, gue rasa Blessing 2 itu agak sedikit lebih tipis daripada
S6. Menurut gue S6 agak sedikit lebih warm. Yang mana yang lebih reference itu masih dipertimbangkan. Kemungkinan besar yang lebih reference adalah Blessing 2 ya, tergantung lo ikuti target apa. Tapi kalau misalnya enjoyability, menurut gue S6 jauh lebih enjoyable, lebih balance daripada male dan female vocalsnya juga. Untuk Blessing 2 menurut gue dia lebih didominasi oleh female vocals, sampai male vocals agak sedikit lacking dalam hal bodinya. Tapi ya good lah ya. Jadi gue bisa bilang Juno S6 ini mid range menurut gue very good, very solid ya. Overall very solid. Untuk treble-nya ada beberapa yang bilang kalau dia treble-nya agak sedikit roll off di upper treble-nya. Memang iya sih, menurut gue agak sedikit juga roll off di upper treble-nya. Cuma menurut gue roll off-nya tuh sangat tidak mengganggu, dan menurut gue cukup lah upper treble-nya. Nggak, gue sedikit banget di bawah yang gue prefer. Mungkin kalau misalnya dia agak sedikit nambah 2 dB kali, 2 atau 3 dB di 16K itu akan jadi perfect amount of treble menurut gua. Tapi di sini sangat baik ya untuk upper treble. Untuk mid treble juga sangat aman, sangat smooth, sangat clean ya, semuanya tidak bermasalah. Treble timbre-nya juga tidak jelek, tidak bagaimana ya, tapi tetap kerasa BA ya. Kembali lagi tetap kerasa BA tapi tidak jelek ya. Tidak jelek, dan saya jauh lebih baik daripada treble timbre-nya M7 gua. Nih kembali kita mulai dari Timeless dulu ya. Timeless menurut gua treble lebih extended, lebih sedikit lebih maju daripada di Juno S6. Jadi kalau misalnya lu prefer a bit more energy daripada Juno S6, gua rasa Timeless sangat cocok bagi Anda. Gua personally lebih demen treble Timeless karena dia sedikit lebih fun, lebih fun. Tapi secara detail, secara clarity juga menurut gua S6 menurut gua noticeably di atas Timeless soal itu semua. Ya overall Juno S6 tuh jauh lebih detail daripada Timeless kalau misalnya kita tidak merhitungkan bass-nya. Timeless menurut gua menang di bass, miss and treble. S6. Tapi kembali lagi untuk timbre tergantung keduanya kali ini menurut gua baik planar ataupun BA, timbre itu tidak begitu baik untuk treble region ya. Apalagi kalau misalnya heavily elevated, tapi untungnya keduanya itu tidak heavily elevated, keduanya dalam posisi yang menurut gua posisi yang enak ya di dalam hal treble extension, treble energy. Jadi gua nggak terlalu banyak komplain tentang treble kedua ini, keduanya sangat solid. Untuk treble M7, kalau misalnya lu ngecek review M7, biasanya lu lihat ada dua, antara dia super dark atau bright and piercing. Gua nggak tahu ini karena QC ataupun karena concha interaction atau karena apa sebagainya ya. M7 gua, tapi dalam M7 gua untuk unit gua itu ada di dalam kategori bright and piercing. Untuk treble-nya kenapa? Karena gua merasa ada significant elevation di 9 sampai 11K. Dan tidak ada di sini, dan menurut gue treble di sini superior in every single way. Kecuali detail menurut gue agak sedikit mirip sebenarnya kalau misalnya lu can look past that insane dumbness di sini ya. Kayak piercingness di situ. Tapi gimana ya? Untuk secara extension M7 menurut gue lebih extended. Teman kalau karena that piercing quality ya, dia menurut gue agak sedikit menutup extension dan detailnya juga. Jadi kayak menurut gue treble S6 lebih superior meskipun dia lebih dark. Jadi intinya daripada M7 dan S6 ini, dia secara detail technically very similar ya. Jadi ya keduanya oke lah, very good di detail. Mengenai perbandingan dengan X1000, untuk treble-nya X1000 tuh jauh lebih tidak balance, jauh lebih peaky. Untuk kalau apabila filterless, menurut gue X1000 agak sedikit lebih balance secara harmonics karena tidak langsung elevated terus mati, terus buntung di sana, langsung roll off cepet di posisi dia stock. Cuman kalau misalnya dia filterless, dia agak sedikit ada energi gue di upper treble, jadi turunnya tuh roll off-nya agak lebih contoured ya, meskipun roll off juga pada akhirnya, tapi lebih contoured aja daripada kalau dia tidak dicabut filternya. Tapi kembali lagi, peakingnya akan lebih parah kalau lu nggak fittingnya kayak gua ya. Jadi hati-hati banget kalau lu mau cabut filternya, hati-hati banget. BTW tapi kalau misalnya lu nggak fittingnya kayak gua, menurut gua X1000 nggak worth sih ya. Jadi ya
fitting lah kayak gua. Menurut gua secara treble detail apabila dicabut filternya, menurut gua jujur kalau misalnya lu nggak hitungin upper treble ya, tapi ini tidak realistis ya, gua rasa agak sedikit lebih baik di X1000 juga, tapi karena lo harus perhitungkan extension dia yang luar biasa sampah, Duno S6 menurut gua jauh lebih baik daripada X1000 dalam hal treble detail, karena treble dia itu tidak lengkap. Meskipun gue cabut filternya pun dia tidak kurang sedikit elevasi di upper treble-nya ya. Upper treble banget, mungkin sekitar 13k 14k ke atas. Itu agak sangat kurang menurut gue dalam soal extension. Sedangkan Duno Luna ngentot. Duno S6 ini ya menurut gue jauh lebih baik ya. Sedangkan untuk Blessing 2 menurut gua S6 dibandingkan Blessing 2. Jadi kembali lagi gua recap dulu ya. Kalau misalnya X1000 lawan SA6 ini, menurut gua SA6 ini agak sedikit tidak begitu detail secara overall. Menurut gua X1000 tuh lebih detail daripada SA6 secara overall. Kalau misalnya kita ngomongin soal clarity dan apalagi kalau kita dengar lagu-lagu yang cukup well recorded ya, kayak misalnya lagu-lagu Chesky, gua rasa semuanya itu lebih clean, lebih clear, apalagi kalau kita pakai ini note amplias bagus ya, lebih clean, lebih clear semuanya, imaging lebih precise semua. Ini gue belum ngomong soal technical performance secara spatial presentation ya. Kita ngomongin soal itu semua, soal detail ya, bass ke mids semua lebih clean dan sebagainya. Tapi untuk treble menurut gue masih bisa mendengar sedikit-sedikit ya detail di dalam mix lebih baik di S6, karena S6 kembali lagi lebih well extended di sana. Coba lo mau EQ treble dia. Secara punch dan dynamics overall kembali lagi tadi gue ngomong X1000 lebih punchy. S6 sedikit lebih punchy daripada ini dua, lebih cepet ya awalnya. Tapi weightnya menurut gue dia agak lumayan kekurangan karena BA timbre-nya lumayan kerasa juga. Jadi itu. Untuk membandingkan dengan Blessing 2, sekarang Blessing 2 ini di treble-nya itu menurut gua agak sedikit terlalu banyak elevation di lower treble dan mid treble ya. Jadi kalau misalnya lu ngerasa agak sibilant, agak kerasa agak compression di sana, quality juga di sana. Ya memang ada di sana untuk Blessing 2, sedangkan tidak ada sama sekali di S6. Menurut gua S6 treble-nya lebih contoured ya, lebih balance secara dari lower mid dan upper treble. Emang agak dipping sekarang di S6 di sekitar 6k, tapi jujur dipping itu tidak pernah terasa dan tidak pernah mengganggu untuk gua. Untuk Blessing 2 menurut gua dia agak sedikit terlalu elevated di lower dan mid treble dan kurang elevated di upper treble, jadi harmonisnya kurang balance di sana. Meskipun overall very good, still very fucking good ya, tapi menurut gua it's a better presentation di sini di S6. Secara overall mungkin gue bisa bilang S6 sedikit lebih detail daripada di Blessing 2 ya, secara overall di mids dan di treble juga. Tapi itu pun juga gak jauh ya. Kalau kita mau ngomong soal detail, overall detail semuanya ya, menurut gue taruh Timeless di paling bawah. Gue taruh Blessing 2 di atas Timeless, sedikit di atas Timeless. Gue taruh Duno S6 dan Sony M7 sedikit di atas Blessing 2, dan gue taruh X1000 sedikit di atas mereka semua. Nah, itu kalau gue ngomongin soal overall detail ya, overall detail dan resolution gitu. Dan kalau misalnya lu tahu maksud gue detail dan resolution itu banyak sekali yang pengaruhi detail dan resolution, yaitu memang topik yang diperdebatkan. Harusnya gue akan bikin ramble nanti di masa depan membahas tentang apa itu yang gue maksud, bukannya apa yang semua orang maksud sebagai detail dan resolution ya. Ya gue harap itu bisa membantu kita semua mengerti, termasuk gue juga. Oke, sekarang terakhir kita akan ngomong soal spatial presentation ya. Maksudnya spatial presentation adalah soundstage, imaging, layering, dan separation dan sebagainya. Berbandingan dengan Timeless, menurut gue Timeless itu sangat lebar ya. Dengan ear tips yang satu ini ya, Timeless sangat lebar dengan separation dan sangat baik. Menurut gue dia agak sedikit around the level of Blessing 2. Mungkin tidak sebagus Blessing 2, sedikit di bawah Blessing 2 dalam hal separation dan imaging. Tapi dalam soundstage dia jauh lebih lebar dari Blessing 2 dan jauh lebih lebar daripada Duno S6 dengan ear tips ini.
Jadi SA6 itu agak sedikit lebih intim secara soundstage menurut gua. Dia tidak terlalu wide, tapi kembali lagi dengan perbandingan gua dengan U12T. U12T itu punya soundstage-nya sangat deep ya, imaging yang sangat deep ke depan. Jadi lu bisa ngerasa musik itu sangat ada di depan. Dan di sini di SA6 ini sangat terasa musik itu dari depan. Menurut gue jauh di atas Timeless di dalam hal ini ya, dalam kategori ini. Mengenai ya imaging juga lebih tajam dan lebih precise daripada Timeless. Separation juga mungkin sedikit di atas Timeless ya. Karena Timeless kembali lagi planar separation lawan BA separation, tapi ini BA lebih mahal daripada planar ya. Jadi ya kayak di Timeless ini semua hal itu bisa bermain tanpa menginterupsi satu sama lain. Kalau misalnya lu mau ngomong soal separation quality-nya ya. Jadi anggapannya ini bass, ini gitar, ini drum, ini keyboard dan sebagainya, semua tuh bisa bermain bersamaan ya, tanpa satupun mengganggu yang lain. Jadi bass dia mengganggu ini, dia mengganggu gitar dia mengganggu drum dan sebagainya, semua tuh dia saling mengganggu. Tapi tidak ada jarak di antara kedua, kayak mereka semua bermain secara berdempetan gitu, tidak terlalu jauh. Sedangkan di Juno SA6 ini ya agak sedikit memberikan jarak di sana. Menurut gue yang mana yang lebih impresif ya, menurut gue jujur aja Timeless. Karena jarang sekali orang yang bisa bikin begini, nempel semua tanpa menyampur. Sedangkan di sini tuh lebih konvensional, tapi kalau mau nanya separation lebih bagus yang mana? Ya lebih separated yang mana? Yang jelas yang begini dong, lebih separated ya nggak? Nah jadi ya, kalau gue ngomong soal yang mana yang lebih separated, Juno SA6 lebih separated. Imaging juga lebih clean karena transient response-nya yang lebih tight ya. Terus layering juga sangat bagus menurut gua, dia juga layering juga bagus. Tapi sayang sekali soundstage tidak terlalu lebar di Juno SA6. Untuk M7 agak mirip juga di sana, soundstage M7 agak sedikit lebih lebar daripada noticeably lebih lebar ya. Dia lumayan lebar juga daripada Juno SA6, tapi depth-nya tidak sebaik Juno SA6. Oh iya, di Juno SA6 juga depth-nya lebih baik daripada Timeless tadi. Ya seperti yang tadi gue bilang, dia depth-nya jauh lebih baik daripada M7 juga. Lu sangat bisa merasakan musiknya di depan lu, sedangkan M7 tuh lu ngerasa musiknya tuh ada sekitar lu tapi tidak di depan Anda. Secara separation menurut gue S6 juga sedikit lebih baik daripada M7. Menurut gue M7 separationnya tidak begitu baik ya, malah lebih buruk daripada Timeless menurut gue. Kecuali lu fully isolated, tapi dalam kondisi fully isolated pun menurut gua gara-gara that piercing quality daripada M7 agak sedikit hit, kayak mukul mundur dari kemampuan separation dia. Cuman dalam very well recorded music, menurut gua amount of separation yang bisa dikeluarkan dan fully isolated M7 itu menurut gua sangat baik. Tapi kembali lagi menurut gua S6 sedikit lebih baik daripada M7 ya, dalam hal separation. Kalau misalnya soal imaging ya, imaging tergantung. Kalau imaging ke samping gua rasa M7 masih bisa beradu ataupun bakal sedikit lebih baik daripada daripada S6 karena soundstage yang tadi gue bilang lebih lebar, membantu imaging ke samping lebih baik. Tapi untuk imaging ke depan dan yang sangat berkaitan dengan soundstage depth, DS6 akan mengalahkan M7 di situ. Untuk X1000 menurut gue agak mirip dengan M7, apalagi kalau misalnya well powered X1000 dengan open filter dan filterless, soundstage akan jauh lebih lebar, jauh lebih open daripada S6. Imaging X1000 sangat tajam ya, dan gue rasa X1000 akan menang secara imaging, secara samping. Tapi kembali lagi untuk depth ya, untuk beberapa track tertentu X1000 akan bisa mengejar ya dan mengalahkan S6. Cuman di kebanyakan mayoritas tracks yang tidak very well recorded, yang in most tracks ya, 95% tracks Juno S6 bakal ngalahin M7 dalam hal depth. Tapi kalau misalnya M7-nya filtered, gue rasa soal depth masih kalah X1000 ya daripada S6. Untuk Blessing 2 menurut gue
imaging dan separate. Oh ya BTW X1000 nih kalau misalnya lu not very well powered, separationnya bakal hancur. Cuman kalau misalnya dia very well powered, entah kenapa separationnya jadi bagus. Gue makanya kalau misalnya lu denger review gue dulu tentang ngomong X1000 separation agak kacau, ya mungkin karena gue colok kedap gue jadi ya kacau sih ya. Cuman begitu gue balik ke desktop, kayak dulu gue jarang banget mainin dia di desktop. Sekarang gue cuma mainin dia di desktop doang. Lumayan jauh lebih bagus. Untuk Blessing 2 yang sangat terkenal dari imaging dan separation-nya gue rasa di sini ya, dan depth-nya terutama. Meskipun soundstage menurut gue Blessing 2 agak sedikit lebih lebar ya daripada S6, tapi depth kali ini baru pertama kalinya gue bisa bilang secara definitif S6 lebih baik daripada Blessing 2. Menurut dalam testing gue dan berbagai lagu gue dan lagu manapun sih ya sebenarnya, kalau gue ngetes banyak banget lagu gue, asal make semua lagu yang gue ada, semua genre yang ada ya. Cukup noticeable bahwa S6 ini depth-nya agak sedikit lebih bagus daripada Blessing 2. Nggak jauh. Tapi iya apa enggak? Iya. Imaging juga luar biasa sharp, luar biasa baik imaging di Blessing 2. Menurut gue secara imaging, bener-bener imaging begini ya, Blessing 2 agak di-support oleh soundstage yang agak sedikit lebih lebar. Dan overall menurut gue agak-agak mirip. Jadi kayak lebih clean dan precise sini, cuman lebih mudah dibedakan dan lebih jelas di sini gitu loh. Jadi lebih tajam di sini, tapi lebih jelas di sini. Ngerti nggak? Agak sulit juga nanti mengerti ya begitu. Kalau begitu. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi soal spatial presentation gue bisa bilang ini agak-agak mirip. Ya. Jadi kayak kalau misalnya gue ngomong apakah Dunu S6 adalah straight upgrade daripada Blessing 2, menurut gue enggak. Tapi apakah dia adalah upgrade dari Blessing 2? Kita bisa argue dia iya, tapi ada juga yang bisa argue dia tidak. Karena kembali lagi Dunu S6 ini punya kelemahan, di mana Blessing 2 punya kelebihan, yaitu BA timbre-nya di bass terutama. Blessing 2 masih ada mid dan up dan treble, masih ada BA timbre. Cuman kembali lagi soal coherency juga, Dunu S6 ini menurut gue luar biasa ya, karena dia full BA ya, dibandingin ini yang BA yang hybrid. Soal bass texture menurut gue dan sebagainya, secara bass, secara overall menurut gue Blessing 2 masih menang di atas S6. Soal tuning itu lebih ke preference menurut gue ya. Ada yang lebih prefer tuningannya Blessing 2, ada yang prefer tuningannya S6. Gue personally prefer tuningan S6 karena dia agak mirip Mangerty kalau misalnya lu perhatiin ya. Dia agak mirip Mangerty, agak sedikit ada body di mid range nya dan sedikit lebih relax di upper mid range nya. Blessing 2 kebalikannya, less body di mid range dan more energy di upper mid range. Jadi ya itu personal preference. Detail menurut gue overall lebih baik di sini S6 secara overall. Ya, tapi ya spatial presentation menurut gue quite a toss up ya. Kalau misalnya lu mau ngomong, lu lebih peduli yang mana, apakah stage width dan stage depth dan sebagainya. Dan perbedaannya juga gak gitu jauh. Kalau stage width menurut gue agak sedikit jauh, cuman perbedaan stage depth tuh tidak begitu jauh. Cuman problemnya stage depth tuh jauh lebih susah untuk dibuat ya. Kembali lagi. Oke, I guess that's it for the review. Jangan lupa nonton video JS. See you next time. Godspeed.